Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Warkop TBS. Hari ini kita akan sedikit mereview ya. Seperti yang bisa dilihat di depan, itu kita akan sedikit mereview tentang pisau. Nah, salah satu merek yang sering banget berseliweran di online shop itu mereknya adalah merek Vicenza. Jadi saya ini review benar-benar berdasarkan pengalaman pribadi banget ya. Jadi ini beli tuh udah dari 2017 kalau nggak salah. Jadi udah hampir 3 tahun pemakaian. Jadi ini kerasa, maksudnya tahu banget lah ini plus minusnya ya. Oke, kita bahas dulu. Ini dulu belinya saya beli di online shop itu harganya dulu masih murah. Sekitaran nggak tahu karena dolar atau karena apa. Dulu tuh ini harganya saya dapat plus diskon dan segala macam ya. Jadi saya dapat diskon dan segala macam. Itu harganya cuma 96.000. 96.000 untuk satu set apa? Pisau yang isinya itu cukup komplit. Jadi kalau misalnya kita lihat dari bolongnya, set. Ini karena udah saking lamanya tuh ya. Jadi agak kotor, bukan agak sih, kotor ya. Nah, jadi ada beberapa item sini, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bersama wadah ininya, dan juga 10 ada tatakannya, cuman ya udah nggak tahu di mana ya. Nah, sisa item yang ada di sini itu hanya tinggal beberapa itu kan. Dari semua itu kalau nggak salah sih dulu disebutnya ada 10 item, 10 item. Di sini tinggal sisa 1 2 3 4 bawaan dari Vicenzanya. Oke, ya. Jadi cukup murah banget satu itemnya, jadi cuman berapa ribu doang itu. Jadi ada pisau daging yang gede yang seperti ini, cuman kita lagi barter gitu ya. Terus ada gunting, ada pilar itu waktu itu kalau nggak salah yang buat ngupas itu. Kemudian ada pisau kecil seperti ini, ada dua. Satu yang buat boning, yang ini satu buat ngupas-ngupas bawang gitu. Kemudian ada pisau chef knife. Kemudian ada pisau roti ya. Jadi nih kalau misalkan berdasarkan urutan, di sini udah ada pilar, ini bone knife atau pisau yang buat boning itu apa ya namanya? Ya, pokoknya ngeluarin daging dari tulang dah. Kemudian di sini ada pisau yang kecil ini nih, yang buat buah. Kemudian di sini ada pisau roti, ini pisau chef knife ya. Kemudian di sini ada pisau panjang biasa. Dan yang terakhir di sini ada pisau besar ya. Terus di sebelah sini ada gunting. Nah, guntingnya itu. Nah, oke. Kelebihannya dia ketika beli itu komplit banget. Jadi 10 itu udah banyak banget lah. Jadi kalau misalkan kita yang bukan dapur profesional atau dapur biasa, misalnya dapur rumahan, itu cukup ya. Jadi kalau misalkan kita mau nerapin standar ya, pisau Vicenza Vicenza ini udah standar banget ya. Kalau bisa jangan di bawah ini ya. Itu. Karena ini secara ketajaman juga nggak terlalu tajam, tapi cukup kalau misalkan kita untuk yang rumahan gitu ya, atau mungkin warung-warung kecil bisa lah. Gitu. Nah, kelebihannya tadi satu murah, dua dia komplit gitu kan. Kalau misalnya ada yang lebih murah dari ini, jangan terlalu dibeli lah, jangan terlalu tertarik, soalnya itu biasanya kualitasnya agak tidak menyenangkan ya. Saya pernah dulu beli yang harganya di bawah Vicenza ini, itu hanya dipakai untuk beberapa waktu saja. Jadi setelah saya coba untuk diasah, ditajamkan, ternyata nggak menarik. Jadi ini standar paling rendah, itu kan di atas ini tuh ada Oxon dan segala macamnya, yang agak lebih mahal. Tapi kalau untuk yang harga atau yang rentang paling rendah dengan kualitas yang lumayan ini, ya lengkap, murah, gitu kan, dan warnanya juga cukup menarik pilihan warnanya. Oke, ini sisanya pada kemana pisau-pisau ini? Jadi saking komplitnya, ini dia jadi sampai pergi kemana-mana nih pisau. Yang satu hilang, yang satu ditukar dengan ini, dengan pisau ini. Saya lupa ini mereknya apa dulu, cuman dia yang lucu adalah ada motif-motif bunga mawarnya gitu di sini. Tuh. Nah, saya lupa ini mereknya apa, tapi nah nanti kita ada bahas kekurangan dan kelebihannya. Oke, tadi kelebihannya secara kualitas oke, standar untuk harga segitu ya. Kita bahas kekurangannya. Satu kekurangannya itu pisaunya ringan banget. Malah untuk saya mungkin terlalu ringan. Itu ya. Tuh. Jadi dia ringan banget. Ringan banget. Tuh. Jadi ya ini kan stainless steel, dia udah lumayan anti karat lah, ini udah pemakaian 3 tahun alhamdulillah.
nggak ada karat-karatnya sih, nggak terlalu banyak karat ya. Terus satu, dia ringan. Kelebihannya kekurangannya iya terlalu ringan ya. Kemudian mata pisaunya itu harus pakai asahan yang cukup halus, nggak bisa yang terlalu kasar itu. Kalau diperhatikan, taruh mana zoomnya. Nah, ini dulu saya pernah coba pakai asahan yang kasar, dia nggak terlalu, jadinya bukan malah tajam, jadi malah agak tumpul. Noh, malah kelihatan di situ berkilauan gitu. Nih diginian juga tuh, nggak kurang tajam lah gitu. Nah, cara paling mudah untuk mengatasi ini atau untuk membuat dia tajam itu sebenarnya cukup mudah. Kalau misalkan kita ada pasangannya yang warna biru, ya pisau Vicenza juga yang warna biru, itu cara najeminnya gampang. Jangan, kalau misalkan ini awal datang, jangan langsung dipakai asahan, kecuali udah ahli ngasah ya. Tapi kalau misalkan belum terlalu ahli, cukup beginin aja ke sesama pisaunya. Tapi jangan pak sama yang ini ya, yang ini aja nih. Oke, itu kekurangannya. Yang ketiga itu kekurangannya. Tadi kan yang pertama ringan, yang kedua itu dia mata pisaunya itu kalau misalkan udah beberapa kali pakai itu dia nggak terlalu tajam. Yang ketiga itu handle-nya. Kali ini kan kelihatan handle-nya halus gitu ya, maksudnya sesuai grip kayak gini nih. Nah, kalau yang Vicenza saya udah nggak ada lagi yang ini. Nah, dia itu kalau misalkan kita terlalu lama nih megang kayak gini aja nih, seret itu ngiris, itu dia bikin sakit ininya nih, handle-nya itu. Jadi ya kalau misalkan mau bisa dililitin apa gitu supaya ini jadi lebih lembut gitu ya. Jadi ya gitulah ini Vicenza. Nah, ini juga kenapa jadi alasan kenapa saya membeli satu lagi. Jadi ini tuh dibanding yang biru ini tuh beratnya 2 kali lipat dan dia lebih sturdy itu apa ya? Tuh, lebih kaku lah dibanding yang Vicenza yang ini. Dia lebih lentur tapi lebih ringan. Kalau yang ini dia lebih keras gitu ya. Maksudnya nggak terlalu lentur dan dia lumayan berat. Tuh. Kenapa pisau segede gini kita butuh yang lebih berat? Itu biasanya sangat berguna ketika ngiris bawang bawang putih. Jadi kan perlu digeprek ini, geprek gitu. Nah, itu kita enak banget kalau pakai pisau yang berat, yang agak berat lah, jangan terlalu berat nanti pegal juga. Dan ketika ngiris kayak gini pun, nih kayak gini, itu dia lebih enak karena dia ada bobotnya gitu. Kita nggak terlalu banyak pakai tenaga. Oke, ya. Secara umum itu aja sih kekurangannya. Mungkin satu lagi itu di kualitas guntingnya ya. Guntingnya nggak terlalu spesial. Sama sih yang lain juga nggak terlalu ini. Ya namanya juga harganya murah ya. Jadi guntingnya itu dia bagian plastik sininya itu gampang ngelupas kadang. Tuh. Tapi nggak terlalu masalah, ke performa masih bisa potong-potong sih. Masih enak gitu. Oke. Apa lagi ya? Oh iya, sama ya enak sih kalau segini. Cukup kayaknya. Dari pisaunya semuanya cukup, itu kan. Kalau misalnya ini untuk bawang, ini cukup untuk ngepasin bawang, ini untuk motong-motong daging gitu kan. Ini cukup lumayan, ini juga buat roti udah bagus banget. Maksudnya ya dengan harga 96.000 waktu itu. Sekarang setahu saya sih update-nya itu Vicenza itu harganya udah 130 sampai 150-an gitulah harganya. Ya. Jadi ya lumayan gitu. Dapat 10 item harganya 100 ribuan, ketika yang lain cuman dapat 6 harganya 130-an ke atas. Ya, ini patut dipertimbangkan sih kalau kita untuk yang dapur. Saran aja, siapin aja asahan yang agak halus di rumah untuk ngasah misalkan pisau-pisau ini nih. Yang kecil ini misalkan yang gedenya juga. Oke. Setelah 3 tahun pakai, ya itu tadi kekurangan dan kelebihannya secara umum itu aja sih. Kalau misalkan punya budget lebih ya beli yang lebih mahal. Tapi ya overall kalau buat pemakaian biasa ini cukup ngebantu sih. Oke, itu aja video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Vicenza. Ini nggak disponsorin Vicenza ya. Kalau suka videonya silahkan klik tombol like, kemudian klik tombol subscribe kalau ingin berlangganan, dan share kalau ini bermanfaat. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bentar lagi maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.